Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Santri Sukodono. Jangan lupa like dan subscribe. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berkunjung ke makam Sendang Dhuwur atau Sonan Sendang Dhuwur. Sonan Sendang Dhuwur bernama asli Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Rahmat lahir pada tahun 1520 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat kita lihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau, dan beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan Wali Songo pada saat itu. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa bangunan makam Sonan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh warga penduduk sekitar tersebut berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Bangunan gapura bagian luar berbentuk tugu bentar dan gapura bagian dalam berbentuk padu raksa. Sedangkan dinding penyangga cungkup makam dihiasi ukiran kayu-kayu jati yang bernilai seni tinggi. Dua buah batu hitam yang berbentuk kepala kala menghiasi kedua sisi dinding penyangga cungkup yang nanti akan kita lihat di makam beliau. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya berada di atas bukit itu terdapat di Desa Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Walaupun komplek makam terletak di dataran yang cukup tinggi, tetapi bisa dijangkau oleh kendaraan umum atau pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berziarah, berwisata. Di depan dapat kita lihat sebuah bangunan masjid yang menurut cerita bangunan itu berdiri dalam satu malam. Dari data berbagai sumber menyebutkan bahwa masjid kuno tersebut menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lainnya, sebab tempat ibadah umat Islam itu tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Dhuwur, melainkan melalui suatu karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau untuk mengangkut masjid itu dalam satu malam. Di sini adalah tempat untuk kita memasuki area makam. Banyak pengunjung yang hadir berkunjung, dan ini adalah berada di sebelah barat dari Masjid Sendang Dhuwur. Ini kita akan menuruni tangga menuju makam beliau. Di depan dapat kita lihat suatu pancuran, adalah tempat untuk minum atau yang disebut orang pada saat itu adalah sebagai padusan. Di sini dapat kita lihat sebelah barat makam ada makam yang diberikan cungkup, dan menurut sumber ini adalah makam dari putra-putra beliau. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 makam yang ada cungkupnya juga. Dan itulah gapura padu raksa yang saya sebutkan tadi, adalah perpaduan antara Hindu dan Islam. Gapura padu raksa ini
dapat juga kita lihat di makam Mbah Ibrahim Asmarokondi, gapura yang sangat megah, yang arsitekturnya sangat tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat indahnya pemandangan dari atas Bukit Sendang Dhuwur, perkampungan di Kecamatan Paciran. Dapat kita lihat di atas bukit ini udaranya yang sejuk, dan banyak juga pengunjung yang setiap hari untuk berziarah, berdoa, dan berwisata. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Sendang Dhuwur adalah sebagai putra Abdul Qohar dari Sedayu Gresik, salah satu murid dari Sunan Derajat. Namun dari perbedaan itu disepakati bahwa Raden Nur Rahmat akhirnya diwisuda oleh Sunan Derajat sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Setelah mendapatkan gelar Sunan, Raden Nur Rahmat berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Dhuwur. Karena tidak mempunyai kayu, maka Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijogo yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Dan inilah area makam Mbah Sunan Sendang Dhuwur, tepat di depan kita. Disitulah beliau dipusarakan atau dimakamkan. Makam yang sangat keramat bagi para pengunjung dan bagi panjenengan semua jika ingin beriadah atau bertawasul kepada beliau. Karena keinginan beliau yang ingin mempunyai masjid dan disarankan untuk pergi ke Ratu Kaliamat yang merupakan putri dari Sultan Trenggono dari Keraton Demak Bintoro. Ratu Kaliamat mempunyai suami yaitu Raden Thoyib atau Sultan Hadirin Soho, cucu Raden Muhayyad, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Thoyib tidak lupa bersiar agama Islam sehingga dibangun Masjid Megah di wilayahnya pada tahun 1530 Masehi, 1 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid beliau. Setelah itu Sunan Derajat mengutus Sunan Sendang Dhuwur untuk pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi apa kata Ratu Kalinyamat Mantingan pada saya itu? Beliau berkata, "Hei Cah Bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Tapi suamiku saat itu sudah meninggal berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain dalam 1 malam, maka masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma." Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan Ratu Kalinyamat, Sunan Sendang Dhuwur yang masih muda saat itu merasa tertantang sebagaimana yang diisyaratkan kepadanya, dan tentunya dengan izin Allah dalam waktu yang tidak lebih dari 1 malam masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, desa Sendang Dhuwur. Masjid Sendang Dhuwur pun berdiri di sana, ditandai dengan surya sengkala yang berbunyi Gunaning Selero Tirto Hayu, yang berarti menunjukkan tahun angka baru 1483 Saka atau 1561 Masehi. Dan inilah suasana Masjid Sunan Sendang Dhuwur dari dalam. Suasana yang asri, sejuk, yang siapapun kalau masuk